Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan tausiah tentang efisiensi waktu. Maksudnya penggunaan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelumnya marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehat walafiat dari dan batin dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya kurang lebih demikian. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi atau sangat rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat tentang kesabaran. Surat ini para pemirsa diturunkan di Mekah sebanyak 3 ayat. Termasuk surat yang pendek, juz 30. Sebab-sebab turunnya surat ini atau yang disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ini karena waktu asar itu orang-orang khususnya perempuan itu setelah mandi, bermake up, nah ini duduk bareng, kemudian kalau ada orang lewat, nah ini digunjing, ngerasani dalam bahasa Jawa. Nah, menggunjing itu adalah termasuk dosa besar. Sehingga diturunkanlah surat Al-Asr ini bahwa agar manusia memperhatikan masalah waktu. Sebab waktumu bukan untuk begitu. Tapi kata Allah, waktu untuk ibadah, hidup ini untuk ibadah. Di waktu ini berkenaan dengan umur. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr ini, berwasiat, wal asr, demi waktu. Bersumpah mau saya. Allah bersumpah kepada waktu makhluknya yang sifatnya ghaib ini. Dan juga Allah sering bersumpah kepada wasyamsi, demi matahari. Maksudnya suruh memperhatikan. Wal laili, demi malam. Wal qamari, demi bulan. Wat duha, demi tua. Nah, khususnya wal asri ini masalah umur, masalah waktu. Allah bersumpah kepada waktu, demi waktu. Oleh karenanya kita dulu kalau sekolah, baik di madrasah atau yang lain, itu biasanya waktu mau pulang disuruh baca wal asri oleh ustadz atau ustadzah kita. Ini menunjukkan bahwa kita diperintah untuk memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Meskipun 5 menit. Ini wal asri, demi waktu. Waktu
Al-waqtu bahasa Arab. Demi waktu. Waktu yang disediakan oleh Allah 24 jam. Nah, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Namanya efisiensi. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Andai kata kita tidur 8 jam, misalnya usia diberi oleh Allah 60 tahun, berarti dibagi 3, sehingga 20 jam hanya untuk tidur. Semuanya diberi oleh Allah 24 jam. Baik itu raja, baik itu yang rendahan, misalnya apa saja. Sama semuanya 24 jam. Tergantung kita bagaimana mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sukses dan tidaknya seseorang baik di dunia maupun akhirat tergantung dengan waktu. Lomba-lomba itu pun ngejar waktu. Sukses dan tidaknya seorang di dunia dan akhirat juga masalah waktu. Jadi waktu jangan disia-siakan karena berkenaan dengan umur. Makanya nanti akan ditanyakan semua nikmat. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian akan kutanyakan nikmatku kepadamu. Terutama nikmat umur. Kamu pergunakan apa saja kamu di dunia, Apa hanya untuk maksiat, apa hanya untuk berjudi, apa hanya untuk mancing. Loh, nggak usah mancing apa nggak boleh? Boleh aja. Asal kita berzikir dengan memakai kanter, pakai tasbih dan lain-lain. Ini makanya dalam Islam disebut al-waktu muhimun. Waktu adalah sangat penting sekali. Jangan sampai waktu digunakan untuk yang sia-sia atau tidur melulu. Andai kata kita diberi 60 tahun, berarti dibagi 3, 20 tahun hanya untuk tidur. Ya, sedikit tidur, banyak beribadah kepada Allah. Karena tujuan hidup ini, kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku, kata Allah, tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada aku. Des kesimpulannya, jadi umur ini hanya untuk ibadah. Atau bahasa Inggrisnya, kalau aliran materialisme orang barat menyebut waktu itu time, ya, the time. Time is money, waktu adalah uang. Tapi dalam Islam, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-waktu kasaif. Waktu adalah pedang. Barang siapa yang tidak bisa mempergunakan waktunya, berarti akan melukai dirinya sendiri. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan sangat rugi. Rugi, terutama rugi di akhirat. Ya, sangat rugi. Apa ruginya? Ya masuk neraka. Semuanya sesungguhnya manusia, insan ya. Semua manusia akan masuk apa? Rugi. Tapi kecuali, kata Allah. Makanya biasanya dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illa. Terus diulang lagi. Illal ladzina amanu. Kecuali, yaitu orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Allah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman itu al-iman i'tiqadun bil qalbi, diyakini dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan dipraktekkan, diaplikasikan dengan perbuatan. Jangan sampai hanya hati saja, yaitu Islam KTP. Lisan, yakin dalam hati, lisannya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Setiap kita sholat, dengan perbuatan kita tampilkan iman kita sebagaimana yang tersimpul dalam rukun iman. Jadi orang yang beruntung, orang yang sukses masuk surga adalah orang yang beriman.
percaya kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir atau qadar dan qadar. Tidak percaya sama Allah, ya kafir, masuk neraka. Karena innal ladzina amanu, tidak percaya sama malaikat, terutama yang 10, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid, kafir. Tidak percaya sama kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, terutama Al-Quran. Percaya kepada Rasul, Nabi, sampai Nabi Muhammad, jangan sampai Nabi saja. Percaya pada hari kiamat, bahwa nanti ada hari kiamat, pada qadar dan qadar, takdir baik dan buruk. Ini beriman yang sukses. Wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan sholat. Saya mengerjakan sholat Pak, hanya maghrib dok. Wah, tidak boleh, harus 5 waktu. Ya, sebab kalau tidak, maka dianggap celaka. Fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Maka celakalah, maka tempat neraka wela orang-orang yang melalaikan sholatnya, dianggap remeh. Waktu Ramadan tidak puasa, tidak berzakat fitrah atau zakat mal, tidak menunaikan haji kalau sudah kaya, dan tidak berbakti pada orang tua, dan lain sebagainya. Termasuk iman itu banyak cabangnya, menyisihkan batu di jalan. Ya, tapi kalau banyak jangan, itu banyaknya pembangunan. Ya, menyisihkan duri atau pelepah, ini kulitnya pisang dan lain-lain. Termasuk amal sholihat. Ada kucing mau ditabrak, diselamatkan. Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil haq. Berwasiat tentang kebenaran. Wasiat kepada diri kita sendiri. Oh iya, saya kok sering bolong-bolong salat kita. Wasiat kepada keluarga. Ku anfasukum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sisi api neraka. Jangan sampai kita sendiri sholat subuh, tapi keluarga kita tidak sholat. Pada masyarakat kita berwasiat, ayo sholat, ayo sholat. Kamu kan Islam, gitu ya. Wa tawasau bis sabr, berwasiat tentang kesabaran. Apa sabar dalam apa? Sabar dalam beribadah. Habis asar kemudian maghrib, jangan gerutu. Lebih-lebih ada azan. Mari kita dengarkan yang baik. Sabar dalam musibah. Kena musibah apa? Musibah kebakaran, musibah malingan. Sabar dalam maksiat. Ya, ada maksiat apa saja, misalnya minum keras. Nah, kita menghindar, jangan sampai melihat. Atau orang berjudi, judi sabung ayam dan lain-lain, jangan ikut. Ini nanti akan kena kita kalau ada operasi polisi. Meskipun hanya melihat, tidak boleh kata Rasulullah. Sama dengan apa? Bermaksiat. Sabar dalam kerjaan apapun. Kadangkala kita ya sabar, murang-muring. Lebih-lebih kalau punya kerjaan banyak, tugas banyak, bisa stres ini kalau tidak sabar. Apa saja, mencari helm, mencari apa, jangan sampai mencari kunci tidak ada, kita marah-marah. Semuanya dibanting, TV dibanting, baju dibanting. Nah, itu tidak dari. Ya, sabar ini. Wa tawasau bis sabr. Kebanyakan orang-orang atau kita sendiri tidak sabar. Contohnya, kalau kita sering marah di bel itu ya. Di depan saya ada mobil, di depan mobil saya ada becak, muatannya banyak. Di belakang saya itu ngebel-ngebel. Nah, ini tidak sabar. Makanya ada tulisan apa, stiker, kalau nggak sabar ya berangkat subuh ya. Demikian para pemirsa, jadi kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita tidak rugi masuk surga, dengan syarat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara beriman, percaya kepada Allah dan beramal kebaikan, senantiasa berwasiat kebenaran dan bertentang kesabaran.
Semoga bermanfaat masalah ini waktunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.